قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan Fatimah Az-Zahra sebagai jalur nasab keturunan Rasulullah tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa melalui jalur nasab seorang perempuan? Berikut penjelasannya. Nama Fatimah Az-Zahra tidak bisa dilepaskan dari Rasulullah SAW. Ia adalah putri utama dari Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Meskipun terlahir sebagai anak paling kecil, namun peran Fatimah sangatlah besar dalam kehidupan Rasulullah. Ia berperan sebagai pengganti Sayyidah Khadijah dalam mengurus Rasulullah SAW. Di kehidupan sehari-hari, tidak heran ia mendapat kunyah atau julukan sebagai Ummu Abiha, yang berarti ibu dari ayahnya. Dari keturunan Fatimah lah sebutan Ahlul Bait disematkan. Ahlul Bait adalah keturunan dari Rasulullah melalui nasab dari jalur Fatimah dan Ali bin Abi Thalib serta kedua anaknya, yaitu Hasan dan Husain. Keberadaan Fatimah Az-Zahra sebagai jalur penerus keturunan Rasulullah SAW tentunya menimbulkan pertanyaan, kenapa keturunan Rasulullah melalui nasab seorang Fatimah yang notabene adalah perempuan? Padahal kita tahu bahwa masyarakat Arab bahkan masih terjadi di banyak suku dan tradisi menyandarkan nasabnya lewat jalur laki-laki. Pastilah fenomena ini menjadi rahasia dan hikmah tersendiri. Adapun salah satu rahasianya adalah sebagai jawaban dari tradisi jahiliyah Arab yang masih ada saat itu. Masyarakat jahiliyah Arab saat itu masih sangat patriarki, ketika perempuan diposisikan di bawah derajat laki-laki. Begitu pula soal keturunan. Orang Arab sangat bangga dan kelewatan bangga jika mampu memiliki anak laki-laki. Sebaliknya, mereka akan merasa terhina jika dikaruniai kelahiran anak perempuan. Sampai-sampai kita akrab dengan ungkapan bahwa masyarakat Arab jahiliyah mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Orang Arab jahiliyah saat itu dikenal dengan sebutan Al-zina yatasa abuna bil auladihim, yang artinya fanatik sekali, kelewatan bangga kepada anak laki-lakinya. Kebiasaan Arab jahiliyah yang terlalu bangga kepada anak laki-lakinya diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Dalam satu riwayat, sebab turunnya ayat itu adalah bahwa Nabi SAW sering diolok-olok oleh kaum musyrikin sebagai orang yang keturunannya terputus. Kemudian turunlah surat Al-Kautsar ini yang memberi motivasi dan kegembiraan kepada Rasulullah SAW atas olok-olok tersebut. Dalam ayat ketiga surat Al-Kautsar disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sani'aka huwal abtar, yang artinya sesungguhnya pembencianmu lah yang abtar atau terputus. Ayat ketiga dari surat Al-Kautsar tersebut memberikan penjelasan bahwasanya orang yang mengolok-olok Nabi SAW lah yang sebenarnya terputus. Kata abtar di sini memiliki makna terputus,
yang dalam riwayat populer dijadikan olok-olokan kepada Rasulullah sebagai orang yang terputus nasabnya. Namun, Profesor Khuraisihab menambahkan dalam tafsir Al-Misbah, jika riwayat tersebut ditolak, maka kata abtar di sini mempunyai makna terputus dari kebijakan. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW juga memiliki anak laki-laki, yaitu Sayyidina Qasim, Abdullah, dan juga Ibrahim. Namun mereka wafat saat usianya masih kecil. Sementara itu, putri-putri Rasulullah yang lainnya juga tidak berumur panjang, yaitu putri Rasulullah, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum, semuanya wafat mendahului Rasulullah SAW. Tinggal Fatimah yang hidup setelah Rasulullah SAW wafat dan melanjutkan nasab Rasulullah lewat kedua putranya, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Di satu kesempatan, Habib Lutfi bin Yahya mengutip satu hadis riwayat At-Tabrani yang menerangkan bahwa Fatimah menjadi kunci nasab keturunan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap keturunan perempuan terhubung melalui jalur bapaknya, kecuali keturunan Fatimah. Kepadaku, nasab mereka bersambung dan aku adalah bapak mereka." Anak adalah anugerah atau amanah yang diberikan Allah kepada kita untuk kita jaga sebaik-baiknya. Tidak seharusnya sebagai orang tua membanding-bandingkan anaknya, menyayangi anak laki-lakinya dan tidak menyayangi anak perempuannya. Tugas kita sebagai orang tua adalah mendidik anak-anak kita supaya mereka selalu di jalan yang benar, yakni di jalan Islam, di jalan Allah dan Rasul-Nya. Karena kita tidak pernah tahu dari mana jalur keturunan kita akan berlanjut, entah dari anak perempuan atau dari anak laki-laki kita. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri Rasulullah berjumlah 7. 6 diantaranya dari Khadijah binti Khuwailid dan 1 dari istri Maria Al-Qibtiyah dari Mesir. Semua anak-anak Nabi meninggal pada saat beliau masih hidup kecuali hanya 1, yakni Fatimah Az-Zahra. Fatimah wafat setelah 6 bulan Rasul kembali ke hadirat Allah. Dari Fatimah lah lahir cucu-cucu beliau, diantaranya adalah Hasan, Husain, Muqsin, Ruqayyah, dan Zainab. Mengapa semua putra dan putri Nabi wafat kecuali Fatimah? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Oleh karena itu, seandainya putra dan putri beliau tumbuh dewasa, mereka hanya akan menjadi manusia biasa, tidak akan menjadi nabi. Seperti misalnya Nabi Ibrahim mempunyai putra bernama yang menjadi nabi juga, Nabi Ismail, dan Nabi Zakaria mempunyai putra yang juga menjadi nabi, Nabi Yahya. Hal ini adalah sebagai penghormatan kepada beliau sebagai nabi yang terakhir. Walhasil kepemimpinan
para nabi tetap terjaga dan apalagi keturunan Rasul hanya diberikan kepada anak perempuan beliau, dan seorang perempuan tidak akan